Halo sahabat FMC, kembali lagi di FMC Podcast, tempat berbagi informasi kesehatan. Bersama saya Anissa Pritasari. Oke sahabat FMC, kali ini kita akan membahas salah satu momen yang sangat penting ya dalam hidup. Momen yang penuh emosional dalam hidup banyak orang, ditunggu-tunggu nih, dinanti-nanti. Bikin deg-degan juga ya, yaitu persalinan atau melahirkan. Kali ini kita akan membahas gimana sih persalinan itu, apakah sakit, prosesnya seperti apa, persiapannya itu seperti apa ya. Tentu saja kali ini saya nggak sendirian, sudah ada narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah salah satu dokter spesialis obgyn terbaik di Rumah Sakit FMC. Beliau juga masih muda, tentunya sangat berpengalaman ya. Bersama saya, Dr. Dika Putrayuda, spesialis obgyn. Halo dokter. Ya. Halo sahabat FMC, perkenalkan saya Dr. Dika Putrayuda, spesialis kandungan. Saya salah satu dokter spesialis kandungan yang bertugas di Rumah Sakit FMC. Nah, mungkin hari ini kita bahas-bahas tentang persalinan ya, sama teknik-tekniknya seperti apa gitu ya. Jadi buat sahabat-sahabat FMC yang mungkin masih penasaran, masih banyak hal-hal yang membingungkan mengenai persalinan, proses operasi. Nah, di sini kita bahas, mudah-mudahan bisa dapat yang diinginkan. Iya betul, dok. Pertama aja dok ya. Kalau dari sudut pandang medis bisa dijelaskan gak dok perbedaan utama antara melahirkan normal sama melahirkan sesar, atau biasanya orang-orang nyebut disingkat itu SC ya. Oke, jadi memang berbeda sekali ya kalau dari segi medis itu persalinan seksio sesarea dengan persalinan normal. Walaupun dua-duanya adalah metode persalinan, tapi teknik dan rutenya aja sudah berbeda. Kalau misalnya sahabat FMC tahu, persalinan normal itu adalah persalinan yang dimana bayinya itu dilahirkan melalui jalan lahir. Jalan lahir itu mohon maaf vagina dan sekitarnya. Nah, itu persalinan normal. Sedangkan persalinan seksio sesarea atau SC, mungkin lebih dikenal dengan SC, itu kita lahirkan bayinya melalui perut, melalui operasi. Jadi perutnya nanti akan dilakukan tindakan operasi sehingga kita bisa keluarkan bayi dari sana. Nah, gimana sih bedanya ya? Memang kalau jelas saja persalinan normal itu prosesnya juga lebih lama karena harus ada pembukaan. Pembukaan itu tahap-tahapan yang dilalui bayi sampai bayi itu bisa keluar. Biasanya pembukanya dari 1 sampai 10. Lamanya tergantung apakah dia hamil pertama atau hamil yang sudah berikut-berikutnya, karena berbeda sekali perbedaan jam. Normalnya sekitar 1 jam 1 cm per jam untuk pembukaan itu. Nah, sedangkan untuk seksio sesarea sendiri ya kita tidak menunggu pembukaan. Kita misalnya sudah persiapan untuk operasi dimulai dalam waktu 5 sampai 8 menit itu bayi sudah lahir. Memang bedanya adalah operasi pasti ada tindakan menyayat, menggunting, menjahit. Nah, itu perbedaannya. Jadi memang ada plus dan minusnya sendiri antara persalinan normal ataupun seksio sesarea atau SC gitu. Nah dok, kalau untuk dari dokter sendiri, kapan sih dok direkomendasikan untuk persalinan normal atau sesar gitu dok? Oke, normalnya ya umumnya itu semua persalinan itu saya akan rekomendasikan normal dulu ya, karena kan bukannya terbaik, karena meminimalisasi perlukaan kita sarankan persalinan normal. Cuman beberapa kasus itu mungkin harus dilakukan dengan seksio sesarea. Misalnya yang absolut aja deh. 1 itu letaknya lintang. 2 placenta previa total. Placenta previa itu ari-ari yang menutupi seluruh jalan lahir. Jadi nggak memungkinkan rutenya bisa lewat jalan lahir. Jadi harus lewat perut abdominal. Ataupun yang ketiga itu ada prolaps tali pusat. Tali pusatnya keluar duluan. Harusnya bayi dulu nih kepalanya keluar, tapi ini tali pusatnya duluan yang keluar. Nah, itu harus indikasi seksio sesarea. Ada juga yang relatif, misalnya letak sungsang, bekas operasi,
terus misalnya perdarahan, dan operasi-operasi yang life saving, misalnya ada terlepas plasenta dari jalan lahir, itu salah satu pertimbangan kita untuk melakukan seksio cesarea. Dan mungkin yang agak sering itu adalah kasus gawat janin dan juga pecah ketuban. Kadang-kadang pasien melihat, oh pecah ketuban kok diseksio. Nah, pecah ketubannya kasusnya dengan ada infeksi berat ataupun ada tanda-tanda infeksi di intrauterin di dalam perut. Nah, itu baru kita lakukan tindakan operasi seperti itu. Nah dok, kan ada 2 kelompok nih dok. Yang satu tuh saya mau normal aja, apapun indikasinya pokoknya saya mau lahiran normal aja. Karena kan katanya kalau belum lahiran normal itu belum menjadi ibu sesungguhnya, katanya gitu kan ya dok. Nah, tanggapan dokter mengenai itu gimana dok? Jadi gini, kalau menurut saya itu baik persalinan normal ataupun seksio cesarea, sahabat FMC apalagi bunda-bunda itu tetap adalah seorang ibu, karena melalui proses kehamilan yang cukup panjang sampai 9 bulan, baik itu lahirnya normal ataupun seksio cesarea, itu tidak menafikan bunda itu tidak menjadi perempuan seutuhnya. Jadi kita pasrahkan saja prosesnya itu gimana kepada Tuhan ya, maksudnya gimana, apakah yang terbaik itu dia normal ataupun seksio cesarea, itu adalah pilihan yang memang dipilihkan untuk kita. Nah, dua-duanya bagus dan memang ada kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jadi bunda sahabat FMC nggak usah merasa minder ataupun merasa rendah diri kalau saya lahirnya seksio cesarea lah. Juga banyak kok orang di dunia yang orang hebat-hebat juga lahirnya secara seksio cesarea, dan juga banyak juga orang yang lahir secara persalinan normal. Jadi tidak menafikan bunda tidak menjadi perempuan seutuhnya, tetap menjadi perempuan seutuhnya, apalagi nanti udah mengasihi, memberikan ASI secara eksklusif. Nah, itu juga penting untuk bundanya sebagai ibu ya. Itu sih. Jadi kita nggak bisa ya dok sebagai ibu nih milih sendiri tanpa indikasi ya dok ya, tetap harus melalui yang di bidangnya ya dok ya. Nah, ini menarik sih ya pertanyaan ini. Jadi boleh nggak sih sebenarnya mengajukan diri sendiri ya, gitu? Kadang kan ada juga dok, saya mau SC aja dok karena kalau lahiran normal sakit katanya gitu kan dok. Kalau ini SC kan dibus jadi kita tidak merasakan sakit. Benar. Jadi ya, memang ada 3 sih yang membuat perempuan itu khawatir dia untuk persalinan normal, persalinan seksio cesarea. 1, kesiapan mentalnya. Itu dia belum siap untuk melahirkan secara normal, karena proses tadi kita tahu ya lama, panjang, jamnya juga lama, sakitnya juga mantep. Nah, yang kedua, dia tidak mau ada luka di jalan lahir, nanti ada gangguan saat berhubungan suami istri ataupun yang lain. Dan yang ketiga, dia takut nanti resiko terjadinya turun organ rahim atau organ peranakan. Itu sih yang biasanya dikhawatirkan perempuan. Nah, ini menarik banget sih Mbak. Di POGI sendiri tuh udah mengeluarkan aturan di etika dan profesionalisme, dan ada bab mengenai seksio cesarea dengan permintaan pasien sendiri. Dimana sebagaimana kita tahu di Undang-Undang Kesehatan itu juga sudah diatur di autonomi bahwa memang pasien itu berhak ya untuk menentukan teknik gimana dia melahirkan, mau lahir normal ataupun operasi, itu ada di hak autonomi pasien. Nah, kalau misalnya pasiennya menginginkan untuk persalinan cesarea, diatur caranya. Ada pasien itu dia boleh memberikan surat permohonan ke dokter spesialisnya ataupun ke fasilitas kesehatan. Ada contohnya suratnya. Di situ dia menyatakan bahwa dia mungkin berkeinginan untuk seksio cesarea karena satu dan lain hal, ada hal-hal yang lain. Dan setelah surat itu ada, kami sebagai dokter spesialis kandungan harus menyampaikan, 1, menjelaskan bahwa seksio cesarea itu tidak lebih hebat dari persalinan normal, tidak kurang sakitnya, hampir sama kekurangan dan kelebihannya dengan persalinan normal. Dan harus dijelaskan bahwa untuk kasus saat ini ibunya lagi hamil ini masih bisa ditolong dengan persalinan normal. Tapi memang mungkin ada satu dan lain hal yang mungkin ibunya enggan untuk persalinan normal, itu masih diperbolehkan asal ada surat permohonan tertulis bahwa pasiennya itu ada hal yang tertentu yang mungkin membuat dia tidak bisa untuk persalinan normal. Jadi pertimbangan kita, dan biasanya sih kalau udah ada hal-hal itu ada suratnya, udah dijelaskan, udah diedukasi, umumnya sih aman ya, bisa ya. Tapi tergantung lagi balik ke peraturan
institusi masing-masing apakah memperbolehkan atau tidak. Kalau di POGI sendiri ada tuh di etika dan profesionalismenya contoh suratnya dan pasal-pasalnya mengenai seksio cesaria atas permintaan sendiri. Nah tuh ya sahabat FMC ya sudah jelas ya yang sudah tadi dipaparkan oleh Dokter Dika. Nah dok, kalau untuk resiko jangka panjang dari SC ini ada nggak sih dok? Apakah dia akan berpengaruh gitu dok ke kehamilan berikutnya ataukah harus tetap sesar terus kan selanjutnya atau gimana dok? Oke. Jadi gini, ini juga menarik sih pertanyaannya ya. Kalau bekas seksio cesarea, apakah harus sesar lagi? Nah sekarang juga udah mulai banyak, mungkin bunda-bunda sahabat FMC juga pada tahu ya, ada teknik persalinan dengan namanya VBAC, vaginal birth after cesarean section. Nah itu juga lagi booming. Jadi walaupun sudah pernah seksio, masih bisa untuk persalinan normal. Nah resiko apa yang terjadi kalau misalnya angka seksionya meningkat? Yang paling tinggi itu adalah yang sekarang ada namanya plasenta akreta. Jadi plasentanya menutupi jalan lahir, bahkan dia menembus bekas operasinya bisa sampai ke kandung kencing. Nah itu yang paling berbahaya. Terus apakah terus-terusan harus operasi? Ya tergantung. Namanya rahimnya sudah pernah dijahit, pasti tidak sekuat yang sebelumnya, tapi tidak menafikan bahwa harus operasi lagi. Tetap ada pertimbangan-pertimbangan khusus. Kasus-kasus tertentu kita bisa lakukan vaginal birth after cesarean section, VBAC. Jadi bunda kok nggak usah khawatir. Misalnya udah lahir seksio nih, pengen coba normal, bisa. Habis seksio nih mau coba SC lagi, bisa juga. Nah ada lagi yang terbaru ya, ERAX. Mungkin nanti kita bahas lagi ya. Mau operasinya dengan cara ERAX ya bisa juga. Jadi pilihan itu banyak banget sekarang. Apalagi teknologi juga sudah makin maju, teknik operasi juga mulai makin maju, pembiusan anestesi juga makin bagus. Nah itu pilihan benar-benar di pasien banget sih. Jadi autonomi pasien itu benar-benar dijaga. Kalau udah tahun-tahun sekarang ya, tahun-tahun sekarang ini memang hak pasien itu lebih diperhatikan, sehingga pilihan itu benar-benar di pasien. Kita tinggal memfasilitasi pasiennya mau seperti apa. Apakah dia mau VBAC, kita lihat kondisinya, kriterianya memungkinkan, silakan VBAC. Kalau misalnya dia mau lahiran dengan ERAX, kita lihat lagi kriterianya, oh memungkinkan nih, ya udah ERAX gitu. Nggak ujuk-ujuk, oh ibu abis operasi lagi. Nah gitu, nggak gitu sih. Oh iya, kalau VBAC itu berarti nggak ada tindakan operasi gitu dok? Enggak, VBAC itu persalinan normal ya. Tapi memang tenaga medisnya benar-benar harus terampil di sini. Jadi ada pendekatan yang cukup ketat, melekat ke pasien, sehingga bila mana, karena kan yang kita takutkan pada saat VBAC itu cuma satu ya, robek rahimnya, ruptur rahim. Nah itu harus ada pendekatan yang cukup melekat kepada pasien, sehingga pemantauan intrapartum atau selama proses persalinan itu cukup baik, dan outcome hasilnya itu bisa lahir secara normal atau spontan gitu sih. Tapi emang ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi dulu. Misalnya bayinya nggak boleh terlalu besar, bekasnya juga dilihat seperti apa, nggak boleh yang insisinya itu tegak lurus, atau bekas operasi miom itu nggak boleh gitu. Ada beberapa kriteria-kriteria tertentu untuk VBAC. Seperti itu, baik, luar biasa banget ya dok ya, ini sangat menarik banget ya dok. Dok, kalau untuk dari pemulihan sendiri dari SC sama normal itu ada nggak sih dok perbedaannya, atau lebih rumit pemulihan pada saat SC atau normal gitu dok? Gini aja, kalau normal itu yang luka cuman di daerah vagina sama otot di perineum di dekat arah-arah bokong ya, sedikit lukanya. Kalau seksio cesarea yang luka tuh mulai dari kulit, otot, fasia, jaringan pengikat, rahim di dalamnya. Jadi secara gambaran gamblang aja kita udah bisa lihat pemulihan seksio cesarea pasti lebih lama daripada persalinan normal. Nah tapi memang pasti bunda-bunda yang udah pernah persalinan normal mungkin merasakan pemulihan lebih cepat. Tapi dengan sekarang ada teknologi pendekatan yang baru, itu ya kurang lebih hampir sama. Normalnya sih penyembuhan pasca persalinan normal itu sekitar 2-3 minggu ya, itu udah bisa bagus banget. Kalau seksio cesarea itu untuk bekas lukanya sendiri udah healing itu sekitar 3-6 bulan. Itu baru benar-benar bagus ya. Dari mulai kulit, otot rahim di dalamnya itu udah mulai bagus sekitar 3-6 bulan. Nah, kalau mau hamil lagi, bekas seksio cesarea itu dari perhimpunan WHO menyatakan belum ada
cut off point, titik tertentu, bulan tertentu harus bulan segini bulan boleh hamil. Tapi ada range-nya aja sekitar 18 sampai 24 bulan itu range yang minimal banget kalau mau hamil lagi setelah seksu cesarea. Itu sih bedanya. Penyembuhannya pasti ya lebih lama, namanya operasi nggak mungkin kayak lahir normal ya ibunya udah lahir hari ini mungkin seminggu lagi udah bisa aktivitas seperti semula. Sedangkan kalau operasi pasti ada tahapan-tahapannya. Apakah SC itu beresiko komplikasi nggak, Dok? Kalau Oke. untuk SC. Komplikasi ya gini. Untuk persalinan normal dan seksi cesarea itu dua-duanya ada komplikasi ya. Paling sering itu di luka jahitan. Normal juga ada resiko infeksi di luka jahitannya. Nah, seksi cesarea juga komplikasi itu paling sering adalah infeksi di luka operasi. Jadi luka operasinya itu basah, ada bahkan bernanah atau berdarah, itu yang paling sering komplikasinya. Kedua, nyeri. Jadi kan namanya habis operasi pasti ada penjahitan atau segala macam. Setelah dia setahun biasanya kalau penyembuhan luka tidak baik itu ada nyeri, tapi nggak terlalu sering sih. Pasienku juga jarang sih mengeluhkan itu. Nah, itu sih komplikasi-komplikasi yang paling sering sih infeksi. Karena kita nggak tahu ya pasien di rumah itu higienitasnya, kebersihannya seperti apa. Terus paling sering nih orang Indonesia setelah lahiran itu didatengin sama saudara-saudara rame gitu kan. Kita nggak tahu bahwa orang-orang datang itu dia bisa aja membawa kuman penyakit, mohon maaf ya. Bukannya nggak boleh, tapi dibatasi jangan terlalu lama, karena kita harus mengerti banget bahwa mau persalinan seksu cesarea ataupun normal itu ibu hamil tuh harus cukup istirahat dan cukup nutrisi. Nah, jadi kalau misal kebanyakan tamu itu dia pasti istirahatnya kurang, nutrisinya juga belum tentu dapat, terus datang lagi orang yang rame nggak tahu apakah bersih atau tidak, itu bisa menimbulkan resiko ke infeksi baik di jalan lahir ataupun di luka operasinya, kayak gitu sih. Yes, apalagi sekarang udah canggih ya, Dok ya. Ada sosial media, kita bisa Oh melalui iya. WhatsApp ya, Dok ya. Jadi jadi nggak perlu langsung datang ya. Jadi meminimalisir resiko ya, Dok ya. Dok, kalau untuk persalinan SC sama normal sendiri ada persiapan yang khusus nggak bagi ibunya? Oke, baik. Yang harus dipersiapkan gitu, Dok. Jadi gini, kalau untuk persiapan khusus kayak kalau barang-barang ya, kalau menurutku hampir sama sih. Kalau kayak perlengkapan tuh nggak jauh beda. Normal sama seksu cesarea nggak beda, paling nggak ada perbedaan signifikan. Tapi kalau dia untuk seksu cesarea mungkin ada persiapan mental yang lebih ya, karena nggak semua orang itu bisa tenang saat masuk ke kamar operasi. Karena kan suasananya baru, ngelihat orangnya pakai bajunya kayak gitu, pakai topi operasi, belum lagi dia operasi ngelihat lampu. Jadi mentalnya mungkin lebih disiapin kalau yang mau seksu cesarea. Tapi kan itu bisa diedukasi dari awal sama ke pasien supaya dia lebih siap. Kalau persalinan normal yang harus disiapin adalah kesabaran, karena prosesnya lama, bisa 10 jam, 12 jam, bisa lebih. Nah, harus sabar ibunya dengan kontraksi, karena kontraksi itu sakit banget. Karena kalau saya ngeliat pasien kontraksi itu ya Allah, sakit sekali itu. Jadi memang harus persiapan mental, tenaga, waktu, kesabaran, dan yang paling penting suaminya harus siap. Karena apa-apa itu pada saat persalinan ibu itu dia nggak bisa memberikan keputusan apa-apa ya, karena dia udah kesulitan karena mau melahirkan, pasti bapak-bapak ini yang harus siap sigap untuk mengambil keputusan saat itu, keputusan yang tepat menghasilkan hasil yang baik. Itu yang penting sih. Kalau tantangan tersendiri bagi dokter menangani sesar daripada normal apa itu, Dok? Tantangannya kalau dari saya hampir sama ya. Kalau normal itu kita nggak bisa memprediksi waktu, jadi memang harus siap terus tuh. Kapan dia udah pembukaan lengkap ya kita harus siap-siap untuk melahirkan. Kalau tantangan seksu cesarea adalah tantangan di meja operasi, baik kita meminimalisasi risiko seperti perdarahan, terus perlengketan, terus resiko bayi sulit untuk lahir. Nah, itu yang harus disiapin. Jadi kalau untuk seksu cesarea persiapannya mungkin lebih ke segi teknikal untuk troubleshoot atau menyelesaikan masalah saat di meja operasi. Kalau untuk normal persiapan di waktu. Nah, itu yang pentingnya sih. Dok, balik lagi ke pertanyaan yang awal nih, Dok.
Kan tadi ada FBAC ya dok ya? Iya, VBAC. FBAC. Nah dok, apakah ada perubahan tren gitu dok belakangan ini mengenai persalinan? Oh iya, jadi memang VBAC ini kalau kita lihat di Indonesia tuh dari 2018 kayaknya ya, mulai booming, mulai banyak ya. Lucunya VBAC itu banyaknya dulu tuh di Belanda, dan yang mengerjakan itu Tradisinya, dok, ya? malah midwife ya, bidan gitu. Oh, bidan. Nah, akhirnya diimplementasikan di Indonesia dulu awal-awal tuh banyak di Bali. Oh, di Bali. Nah, jadi dengan banyaknya keberhasilan, orang lihat, wih bisa nih habis operasi lahir normal. Kan mungkin selama ini orang mikir, oh operasi ya udah operasi lagi. Saya operasi nih udah lahir operasi lagi. Ternyata bisa dengan ada beberapa hal tertentu bisa persalinan normal. Nah akhirnya dari Obgyn sendiri itu melakukan penelitian dan banyak akhirnya memang bisa gitu. Ada kriteria khusus yang harus diperhatikan, tapi memang diperbolehkan untuk persalinan normal setelah operasi seksesi cesarean. Nah memang trennya sekarang makin banyak dan makin banyak fasilitas-fasilitas kesehatan yang menawarkan hal itu gitu. Nah cuman tadi saya bilang harus ada tenaga medis yang terampil dan juga pendekatan yang cukup melekat supaya meminimalisasi komplikasi pada saat persalinannya. Tuh. Kalau untuk yang ERAX dok, itu kan katanya nggak sakit sama sekali. Oh, Katanya itu gimana tuh dok kalau ERAX? Jadi di sini saya luruskan kali ya. Iya. Jadi bunda-bunda sahabat FMC, ERAX itu bukan operasi yang tanpa nyeri ya, tapi tetap nyeri. ERAX itu kepanjangan Enhanced Recovery After Cesarean Section. Jadi bukan nggak nyeri, tapi pemulihannya lebih cepat. Mungkin pasiennya yang tadinya dirawatnya 3 hari, ini sehari udah bisa pulang. Nah jadi bukan nggak nyeri nyerinya tetap ada nyeri, tapi mungkin lebih minimal daripada nyeri-nyeri pada operasi dengan yang konvensional. Nah itu mungkin ada, kita di ERAX itu nggak cuman dokter Obgyn yang berpengaruh ya, dokter kandungan, dokter anestesi, perawat, terus pasien sendiri. Jadi ada kemandirian dari pasien untuk bisa lebih cepat pemulihannya. Jadi memang perbedaannya bukan tidak nyeri, tapi pemulihannya bisa lebih cepat. Dan memang gimana ya, kalau misalnya dari pengalamanku sebagai dokter, pasien-pasienku yang di ERAX tuh emang cepet sih. Seminggu pas kontrol dia udah nggak kayak habis operasi, udah biasa aja gitu. Baik dokter, terima kasih dokter. Dokter, kalau untuk cara mendapatkan informasi nih dok yang tepat untuk menentukan persalinan gitu, selain ke spesialis kandungan itu ada nggak dok? Oh jadi informasi sekarang udah terbuka banget ya. Selain kan nggak langsung ke dokter kandungan dong, pasien itu biasanya pertama kali di fasilitas kesehatan pertama itu bisa sama dokter ataupun bidan. Di situ saya tahu dari Obgyn juga sudah ada pelatihan ya untuk edukasi ke dokter umum gimana edukasi ibu hamil, dan juga ke bidan-bidan untuk edukasi hamilan resiko tinggi. Jadi ibu-ibu atau bunda sahabat FMC nggak usah khawatir, nggak harus melulu ke dokter kandungan. Kalau mau dapat informasi bisa ke dokter ataupun ke bidannya. Nah juga sekarang kan udah banyak media sosial ya, media sosialnya sudah mulai berkembang, ada kayak gini nih live podcast tentang kesehatan. Jadi bunda harus bisa lihat tuh podcast kesehatan, apalagi podcastnya FMC ya kalau bisa. Nah terus dilihat apa aja sih yang penting untuk kesehatan itu gitu. Nah juga ada platform media sosial yang lain untuk melihat biar ada gambaran gimana proses persalinan, proses kehamilan itu seperti apa. Saya rasa juga banyak tenaga medis yang sudah mulai membuat video yang dipampangin di media sosial. Itu cukup baik menurutku. Cuman bunda harus pintar memilah-milah, karena banyak sekali misleading atau info-info yang menakutkan bahkan. Jadi pasienku suka datang bilang, dok saya lihat di media sosial ini kok begini. Jadi nggak semuanya itu benar. Jadi caranya bunda harus lihat yang ngomongnya itu siapa gitu, latar belakangnya apakah memang dia kompeten untuk ngomong itu atau tidak gitu. Jadi memang harus yang nyampaikan orang yang kompeten, baru kita bisa percaya infonya, seperti itu. Dok,
Kalau dari dokter apa nih dok pesan untuk ibu-ibu yang sedang cemas nih dok Mm-mm. menantikan kelahiran ini? Oke, jadi gini, untuk ibu-ibu sahabat FMC wajar ya untuk cemas selama kehamilan. Satu, memang pengaruh hormon itu membuat lebih mudah stres ibu hamil. Kedua, pasti dia mentalnya belum siap ya. Kecuali kalau yang udah pengalaman banget, udah hamil kelima, karena mungkin ya udah santai aja. Ini hamil anak pertama, kedua biasanya pengalaman tuh masih belum, masih kurang, mentalnya juga masih belum bagus. Jadi nggak usah khawatir sebenarnya. Kalau Bunda mau tahu, dari data WHO itu mengatakan bahwa 85% proses kehamilan itu tidak berkomplikasi. Jadi yang komplikasi itu cuma 15%. Nah, 85% itu cukup besar menurut saya. Bahkan kalau dari Indonesia itu sendiri, dari data Kemenkes, yang berkomplikasi itu sekitar 10-15%. Jadi nggak begitu besar. Nah, walaupun tidak begitu besar, tapi ada hal-hal tertentu yang mungkin Bunda bisa perhatikan. Misalnya faktor-faktor risiko, usia, tekanan darah, berat badan, itu sih yang gampang banget kita tahu. Jangan berlebihan aja itu. Nah, itu udah membuat outcome atau hasil dari persalinan atau kehamilannya itu cukup baik. Nah, jadi bunda-bunda sahabat FMC nggak usah khawatir sebenarnya. Tenang aja, proses kehamilan itu harus dinikmati. Apalagi disupport sama keluarga dan suaminya tuh, aduh mantap banget. Enak lah proses kehamilan tuh. Jadi nggak usah khawatir, tenang saja. Terus cari provider yang sesuai, yang cocok untuk berdiskusi, untuk bercerita mengenai masalah-masalah selama kehamilannya. Jadi tetap semangat untuk bisa mengandung dan melahirkan bayinya supaya lebih bagus gitu. Boleh nih dok, kasih saran dok untuk para calon ayah biar lebih mendukung ibunya atau istrinya itu seperti apa dok? Jadi gini, memang kalau untuk ayah itu sekarang peranan ayah tuh cukup penting ya. Kalau aku lihat tuh udah ada pergeseran sekarang. Mungkin sekarang era-era saya ya. Kalau dulu kan kayaknya ayah itu pekerjaannya fokus mencari uang ya. Nah, sekarang buat ayah-ayah yang mungkin mendengar podcast ini, coba lebih meluangkan waktunya untuk menemani istri ataupun mensupport kehamilan istri, karena kita harus tahu itu janin yang di dalam kandungan itu nanti akan menjadi buah hati kita. Jadi bukan semata-mata itu tanggungan istri sendiri. Bapak sebagai suami di situ harus membantu support istrinya apapun yang dibutuhkan, apapun. Baik hal-hal yang sepele sebenarnya kecil itu mungkin berarti banget buat ibunya. Jadi benar-benar perhatikan kehamilannya, jangan cuek kalau bahasa. Jangan nggak mau memperhatikan istrinya, karena aku cukup sedih ya kalau misalnya ada pasien hamil datang kontrol tuh cuman sendirian, nggak ditemenin sama suaminya. Karena menurutku penting banget sih nemenin istri saat kontrol itu, ya penting. Jadi coba luangin waktu lebih banyak untuk istrinya saat mengandung. Toh nanti juga setelah lahir kita juga bisa melihat buah hati kita yang lucu-lucu, yang membahagiakan, itu kan buat kebahagiaan bapaknya juga. Jadi yang penting selalu ada buat istrinya selama proses kehamilan, bahkan setelah persalinan juga harus tetap ya semangat, dan jangan lupa harus tetap bekerja dong untuk biar bisa mensupport keluarganya. Luar biasa banget dokter, terima kasih banyak banget ya dokter atas pemaparannya, sangat menenangkan ya dok. Walaupun saya belum pernah melahirkan ya dok ya, hamil juga belum ya sahabat FMC. Untuk sahabat FMC yang masih mau tahu nih informasi-informasi mengenai kandungan, kehamilan atau yang berkaitan dengan Opjin, boleh ditulis aja di kolom komentar. Siapa tahu nanti kita bisa bikin itu ya dok ya, sesi Q&A ya dok. Oh iya boleh. Iya jika berkenan. Jadi memang, ya. Kalau ada pertanyaan tulis di kolom komentar, nanti dibacain tuh sama tim kita. Iya ya. Boleh. Nanti biar kita tahu apa aja pertanyaan. Emang biasanya banyak sih ibu hamil ini pasti banyak tanya, karena pendengar paling banyak itu ibu hamil. Ibu hamil. Atau bisa langsung datang ke rumah sakit FMC, bertemu langsung dengan dokter spesialis Opjin terbaik kita, Dr. Dika Putra Yuda ya dok. Boleh sekali sih bunda, nanti kita boleh diskusi cerita-cerita mengenai kehamilannya.
mudah-mudahan apa yang saya punya, ilmu-ilmu yang saya punya itu bisa membantu Bunda untuk meringankan kehamilannya, membuat Bunda lebih tenang lagi, membantu memilihkan pilihan buat Bunda, nah gitu. Supaya hasilnya bagus ya, maksud hasil bagus tuh gini, ibunya selamat, bayinya selamat, itu sih target dari dokter spesialis kandungan Iya, kalau betul, proses betul. persalinan ya. Nggak kerasa ya kita sudah di ujung perbincangan ya sahabat Oh ya udah FMC. ya. Jangan lupa ya untuk klik tombol like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga dinyalakan notifikasinya agar kalian gak ketinggalan informasi kesehatan lainnya karena kesehatan itu adalah kebutuhan bukan pilihan. Bye bye. Terima kasih ya Dah, dokter. ya sama-sama, makasih ya.